masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah MPC NU Kecamatan Balikpapan Timur, Bapak Ustadz Najis Manaji, dan juga kepada Rois Surya dan seluruh jajarannya, kepada teman-teman ranting NU sekelurahan sekecamatan Balikpapan Timur, dan juga pengurus anak ranting yang kami hormati, ibu-ibu, Bu, ngantuk Bu, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak Fatayat, nek Fatayat panggil ibu ini buatan terima. Nggih, mulai sinau jalan. Wal saya tuh Mbak Fatayat dan juga Ansor Banser di komandan tadi yang bagi-bagi bonbon. Banser semuanya, semua Banom, lembaga NU Kecamatan Balikpapan Timur, pengurus Masjid Syuhada yang saya hormati, para tokoh sesepuh dan bini sepuh, Bapak Ketua RT yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama untuk dua niat kita, Bu. Tapi tadi berapa tuh, Ustaz? 2 istighosah, 1 Rajabiyah. Apa Rajabiyah itu, Bu? Kalau orang kampung saya bilang Rajabiyah. Rajabiyah itu peringatan bulan Rajab. Itu, Bu, ya. NU itu kan selalu begitu, Bu. Rajabiyah. Kalau mau mengatakan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketahuan. Kepanjangan. Langsung Rajabiyah, Yasinan, Istighosahan, Rebuan, Selosoan, Mingguan. Oke, Jumatan, Yasinan, Muslimatan, Fatayatan. Loh, ini istilah di kampung saya, tapi mungkin di sini juga kurang lebih ya. Sama, sami. Ambil ringkasnya. Apa? Rajabiyah, Rejepan, Mauludan. Lah mulut ya sih. Mulut apa maulud? Lah mulut ini. Bu, lah mulut ini, Pak. Tapi orang ambil ringkasnya mulut juga jadi, Pak. Muludan, maulidan, ngambil ringkasnya, padahal sama apa yang ada di dalam tahlilan, yasinan. Ini ada cerita, Bu. Belum mulai cerita, Bu. Ada orang saking antinya terhadap tahlil, anti tahlil. MC-nya manggil, waktu acara dipanggil, Bu. Berikutnya acara yang kedua adalah pembacaan sholawat, katanya, Bu. Pembacaan sholawat, padahal isinya tahlilan. Saking antinya terhadap tahlilan, sampai kata-katanya nggak mau dipanggil dengan kata-kata sholawat, pembacaan sholawat, katanya itu.
padahal isinya adalah tahlilan. Ini nyata Bu. Kalau ngrungokno guyu kula wong iki saking antine tahlilan nggih. Sampai-sampai kata-kata tahlilan krungu tahlilan tapi anti Pak. Saking bencinya sama tahlil nggih. Padahal tahlil itu nyata Bu, berkata apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oleh dalam Islam boleh doa tahlil, kita mengucapkan tahlil mulai dari hari pertama, kedua sampai hari ke-7 yang pahalanya ditujukan kepada almarhum dan almarhumah. Wis gak repot-repot, ibu-ibu pernah umroh badal nggih? Pernah Bu ya? Umroh yang dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Oh aku umroh, aku haji, hajinya haji umroh badal, haji badal. Ini sahih Pak hadisnya. Haji badal dibatalkan. Saya punya uang berapa? 10 juta. Bulan haji nanti saya titipkan kepada seseorang yang amanah supaya uang 10 juta ini untuk biaya haji pengganti bagi almarhum ibu saya namanya Fatimah seumpama. Mohon maaf ya, yang namanya Fatimah ya. Boleh, boleh. Ini namanya haji badal, sama statusnya jenengan menghajikan orang tua. Nopo oleh, nopo haji kok oleh, tahlilan kok oleh. Padahal tujuannya sama tujuannya sama. Ada lagi tahlilan. Ini gara-gara tahlilan yang mau tahlilan nggak mau, hitung dino nggak mau, dino 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 sampai hari ke-7 nggak mau. Dipanggil berikutnya, acara berikutnya yang kedua adalah yang ketiga. Ini setelah tahlilan adalah zikrul maut katanya dia. Mengingatkan, kita disuruh ceramah mengingatkan tentang kematian. Betul maksudnya. Mengingatkan kita supaya yang hadir itu ingat kematian. Loh masalahnya yang dipanggil ini pulau diambil, saya sendiri Pak. Ya, yang dipanggil itu saya sendiri Pak. Bahasanya kok macam-macam. Aslinya lu tahlilan karo apa niku sing pertama niku apa? Solawatan. Yang pertama bukan solawatan Bu, itu yang kedua. Yang pertama adalah talqin. Kan talqin Pak. Talqin sudah dimakamkan Pak. Talqin ditalqini. Oke. Kemudian setelah talqini ditahlili kan itu ya. Bahasanya bukan pembacaan solawat. Yang pertama acara pertama itu disebut dengan zikrul maut. Awak kata-kata ya. Padahal tujuannya sama-sama mengingatkan mati dan juga mentalkin orang yang dalam kubur. Apa ini zikrul maut? Sami. Fulan, sekarang kamu sudah meninggal dan bapak-bapak semuanya hadir juga akan begini. Itu intinya. Nanti kalau ada 2 malaikat yang hadir menanyakan man rabbuka wa man nabiyyuka dan seterusnya, jawab dengan tegas bahwasanya Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Jawab dengan tegas. Tujuannya sama apa? Zikrul maut. Padahal itu adalah talqin. Setelah itu kemudian bahasanya beda lagi Pak. Berikutnya yang terakhir adalah doa penutup tadi. Doa penutupnya kembali lagi ke saya. Kita balik namanya Allahumma firlahu wal'adhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini tahlilan taru yasinan. Cuma bahasa yubah ya.
Nah, supaya keren katanya Bu ya, supaya keren. Padahal ini sudah kehabisan bahasa. Bahasa itu diambil oleh NU. Oke, semua bahasa yang begitu sudah habis, diambil oleh NU semua Pak. Bayangkan sampean di kuburan selawatan. Lebih Pak, buhnya kecil Pak. Anak mikir di kuburan Pak, anak mikir damel tahu anak menten itu. Damel tahu ada tentek itu. Anak mikir yasinan apa selawatan tuh. Bilang selawatan tak panggilkan ibu-ibu aja sama gendang, gambling, tadi. Ya Bu ya, di kuburan, baca selawat katanya. Loh ini istilah-istilah seperti itu cuma perbedaan istilah saja. Intinya sama, mereka tidak punya bahasa lain. Fataya terus diambil oleh NU. Muslimat. Oh mereka bilang muslimah, bukan muslimat. Nek muslimat itu jamak ibu-ibu artinya. Ibu-ibu akeh. Ada alif dan taknya. Jamak apa tuh? Muannas salim. Kosong lagi nahu deh. Tinggal mondok. Oke. Nahu biar lari saiki. Nahune Bu ya, muslimat artinya ibu-ibu. Kalau mereka nggak mau muslimah berarti ibu siji. Enggak. Muslimatun bahasanya satu, ibu satu. Wes kalah kalau NU muslimat jamak ibu-ibu. Bahasa lagi apa? Ansor. Ansor itu artinya orang asli Indonesia. Ingat, ketika penduduk Mekah yang ke Madinah hijrah itu disebut dengan muhajirin. Yang asli penduduk Madinah disebut dengan Ansor. Wes kedua NU apa istilah itu? Istilahnya sudah diambil semua oleh NU. Makanya bikin kata-kata yang kadang itu lucu kata-katanya. Kalau guyu mau, saking antine tahlil. Oke, Bu Yang kedua, selawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah Bu Pak, kita semuanya tadi sudah melaksanakan istighosa. Niat Isra Mi'raj, niat Rajabiyah. Mugi-mugi semoga dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua istighosa. Istighosa itu apa Bu? Istighosa itu artinya mengharap siraman rahmat dari Allah. Bukan siraman, artinya percikan. Siraman kali percikan beda kan? Beda. Siraman babyo. Dan percikan beda. Simpas istighosa itu percikan. Percikan rahmat dari Allah. Kok betul digambar kalau satu ya. Diguyur rahmatnya Allah, bingung kan? Kenapa? Karena belum waktunya. Oke? Gimana? Belum ya Bu? Iya Pak, betul Pak. Belum waktunya, belum. Di kampung saya itu Pak, Pasuruan. Itu ada tetangga saya mati mendadak. Gara-garanya apa? Dapat gusuran tanah tol. Dapat uang 2 miliar lebih. Tanahnya sama rumahnya kena jalan tol. Dapat uang 2 miliar lebih. Kaget Pak. Langsung innalil. Loh, saya sedih. Bukan cerita bohong, kaget. Bener. Melbunya BRI langsung gebrak. Boten iya gak kuat Pak, belum waktu. Belum waktunya kakek. Oh biasanya nang sawah. Tandur. Mari tandur di matun, matun. Mari matun dibayoni terus kan ya. Sesuai derem-derem jangan singin, jangan dia. Kita makin daun Pak.
Nggak ada tetap sekarang. Langsung digiling kalau mau dibakar terus digiling. Kalau dulu pakai aneh-aneh. Nah, ya Bu ya. Pulau desa Bu. Asli tani Bu ya. Desa. Jadi tahu persis kondisi di kampung, di desa itu bagaimana, tahu persis orang desa. Kaget, kenapa? Karena dapat uang 2 miliar lebih. Langsung siup Pak, bawanya UGD, rumah sakit umum, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakean Pak, mau langsung digambil. Tapi percikan pelan-pelan Pak. Oke. Ini luar biasa. Kalau bukan kata-katanya dari Kiai Ibu, yang lain pasti ketinggalan Pak. Gimana? Istighosah mengharap percikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gambioran rahmat. Lek gambioran sampai tidak kuat, temenan tidak kuat, masuk IGD sahabat. Ini jadi kenapa Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kira-kira dengan rahmatnya Allah dengan kita beristighosa? Jelas, Ustaz ya. Yang mimpin istighosa tadi luar biasa, itu teman mulai dulu Pak. Aktif sekali dari Pak Fred. Banyak santrinya beliau. Ya. Kenapa kita mengharapkan rahmat dari Allah Bu? Pak, pertama rahmatnya Allah yang kita rasakan sampai hari ini. Kalau itu dibandingkan, Pak, ini kita hadis qudsi ya. Ada dalam hadis qudsi di kitab Arba'in Nawawi. Nanti nggak usah ya. Kita Arba'in itu tipis sebenarnya. Segini lah Bu. 40 hadis, padahal yang lebih 43, 40 berapa ya. Itu 40 hadis Arba'in Nawawi. Di sana dijelaskan rahmatnya Allah dan semua yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ingat Bu ya, semua makhluknya, mulai dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Itu ibaratnya mengatakan Bu, saya Bu ya, seumpama ini jarum kok penting ya Bu ya, seumpama ini jarum itu dom, tahu dom Bu ya, bahasa Pasuruan dom itu dom macam-macam, ada dom bundel, ada dom bentul, ada dom karung ya, tahu dom karung kan? Karung yang digawe dom yang Bu, itu biasanya kabar ya. Ini seandainya Pak, jarum ini diterupkan ke laut, laut Bu yang Skoro. Seandainya jarum ini diterupkan ke laut, kemudian diangkat, air yang nempel di jarum itulah rahmatnya Allah yang diberikan kepada manusia dan seluruh makhluknya Allah, mulai dari awal sampai akhir nanti. Sisanya seperti apa? Sisanya seperti lautan. Tuh. Ayo, orang jangan putus asa sekarang. Makanya dosa dalam Islam itu putus asa. Gila betul? Putus asa itu dosa. Normalnya bunuh diri, naudzubillah. Uang Islam itu bukan gampang putus asa Pak. Kenapa? Karena orang Islam itu punya sandaran yang kuat gitu. Sudah betapa banyaknya Pak yang kita nikmati, yang kita rasakan gitu. Padahal cuma seperti yang nempel di jarum. Yang nempel di jarum netes kok enggak Pak? Itu sudah kenyang, perutnya gede, lemu pulau kuatan gitu. Padahal cuma yang seperti nempel di jarum dimakan, diberikan oleh Allah semuanya sampai hari terakhir nanti. Sisanya seperti apa? Sisanya seperti lautan yang seluas lautan. Maka tidak boleh putus asa, adik-adik ya semuanya yang saat ini sedang apa? Sedang mau kuliah, sedang cari kerjaan, ya. Jangan pernah putus asa. Harapan itu pasti ada, diberikan oleh Allah pasti. Asal kalian ikut istighosah. Ibu-ibu juga begitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau nggak istighosah? Oke. Anak-anak ini melbu sekolah diterima. Kenapa?
Karena bapaknya ikut istri. Ibu-ibu anaknya kuliah lulus S1, kenapa? Karena ibunya rajin ikut istighosah. Setelah kuliah melamar pekerjaan dapat. Kenapa? Karena bapak dan ibunya aktif ikut istighosah di ranting NU setempat. Amin ya rabbal. Nggak tahu istighosah mana itu? Boleh mana? Kawan ayo lamar di sana. Ibu yang menang kalau di rumah. Anak itu kok, soalnya nih belum mau. Dan pernah disambung dengan jamaah seperti ini. Saya sudah berdoa, usakbiro Pak Bu. Seberapa doa kita? Kalau tidak dengan doa berjamaah Pak, angel. Ya, doa itu berjamaah, bukan sholat itu berjamaah Pak. Kanjeng Nabi sudah memberikan contoh sholat berjamaah. Nah sholat berjamaah itu dijamin 99,99% diterima. Iya. Kenapa? Karena berjamaah. Begitu juga doaku, dungo berjamaah. Kemungkinan diterima oleh Allah itu sangat-sangat besar sekali daripada doa sendiri. Doa masing-masing. Betul Pak. Ini sampai ada istighosah lebih dahsyat lagi. Datang nanti tanggal 7 di Suarjo. Datang Bu, Pak. Wah, sorry. Ayo, yang mimpin untuk manakib saya Fadil, contohnya si Abdul Fadil. Dengan Habib Lutfi, kurang mau sampai. Yang mimpin nyanyi ada Sreng, ya enggak? Mana Sreng? Ada Sreng di sini. Sreng siap-siap datang ke Sidoarjo. Pakai baju kuku katanya ya. Srengkernya sudah ngomong tadi. Yang Forsa, Omai Rama, ayo di Forsa, mana Forsa? Fans of Roma dan Soneta. Waduh ya, namanya Forsa. Omai Rama, apa? Gua betul sakit bayang ya apa? Market di Sidoarjo dan Surabaya. Oke. Bagaimana marketnya Sidoarjo dan Surabaya? Dan bisa bayangkan Pak, tanggal 7 nanti. Ini hajatan luar biasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa hadir di sana, istighosah dewi. Sudah ada seruan dari PBNU ya, supaya istighosah di ranting-ranting, di MWC, di masjid-masjid, pesantren-pesantren, istighosah sendiri. Mengharap apa? Mengharap pertama keselamatan keluarga kita. Yang kedua, mengharap keselamatan bangsa Indonesia. Loh Pak, penting sekali. Kemerdekaan itu semuanya berkat rahmat Allah, berkat rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nyata Pak, pendiri bangsa itu mengakui Indonesia itu merdeka berkat rahmat Allah. Dan ini istighosah mengharap percikan di bawah, percikan rahmat. Dengan rahmat Allah, di samping rezeki lancar, keluarga dalam rumah tangga rukun. Amin. Dong kira rukun itu penting. Masa bapak harus tidak nyambut gawe, sabar. Kenapa? Karena sudah itu istighosah. Kemudian di rumah tangga, anak dan orang tua semuanya rukun. Orang tua dengan tetangga juga rukun. Tetangga yang satu dengan tetangga lainnya rukun. Kenapa? Karena ada rahmatnya Allah di sana. Satu kelompok dengan kelompok lain rukun. Kenapa? Karena hatinya diketuk oleh Allah, di dalam ada rahmatnya Allah. Nek boten nonton rahmatnya Allah, murid-murid toh Pak Bu. Tutup ke koma, mari kerja murid-murid. Di kopiku dan kena kopi. Nonggo aja. Apa nonggo Ibu? Apa nonggo? Ngerumpi ke rumah tetangga.
Oke Pak. Lek wonten kalau ada rahmatnya Allah dalam rumah tangga Pak, rukun. Ini semuanya karena istighosa. Kata Bu, keutamaan dan fadilahnya. Yang tidak kalah pentingnya Pak, Bu, istighosa itu menguatkan keislaman kita, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting nggak badan? Penting nggak badan? Tenang. Awas sampai dua anak dah NU. Ingin keluar. Belum gitu. Tempat sakit pesantren saya itu ada beberapa orang tua yang memindahkan anaknya. Kenapa Bu dipindah ke sini? Iya Ustaz, ini sekolah di pesantren yang mahal, saking mahalnya mahal. Berapa uang pangkalnya? Kemarin uang pangkalnya itu 50 juta berapa ya? Tiap bulannya itu pokoknya sudah terjangkau. Dibalik apa? Ya dibalik apa? Dibalik asli gitu Pak, bukan hoak. MO itu tidak suka hoak. Oke. Kenapa Bu? Tahun pertama anak saya itu sudah ada perubahan. Apa perubahannya? Ketika saya mau keluar rumah habis dulu, nah saya mau keluar, kamu di rumah ya. Mau kemana Bu? Mau yasinan, kata ibunya. Apa yasinan dulu? Ya baca yasin. Itu tidak boleh Bu, bid'ah. Ya Bu, mulai bid'ahkan orang tuh. Tapi yasinan itu dibilang bid'ah tidak boleh. Tidak boleh Bu, baca yasin toh, tidak boleh yasinan. Al-Quran itu diwaca kabeh. Loh iya, siapa sih tidak waca kabeh Pak? Orang NU itu Al-Quran itu dibaca semuanya mulai dari awal sampai akhir. Yasinan itu cuma yasinan toh kumpulan. Bukan cuma baca yasin yang lain tidak dibaca, bukan. Puasa bulan puasa tadarus, gitu betul? Ya Bu ya? Puasa juga tadarus, dibaca semua, baca semua. Mulai orang tua terbentuk hati loh, anak saya kenapa kok begini kan? Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok begini? Iya, bilang Pak Guru di sekolah, yasinan itu tidak boleh, sholawatan itu tidak boleh. Itu bid'ah. Aku nangis ibu nangis dibawa ke rumah ke pesantren pulau. Ya sudah di sini aja ada apa-apa gitu. Di sana juga apa diteruskan karena ini sekolah Pak, sekolah formal ya. Nah kalau sore di sini sampai malam sekolahnya tidak apa-apa, taruh nanti ilmunya gitu. Ya Bu ya, ilmunya bertaruh nanti dalam pikirannya. Ada lagi Pak, ini yang kedua. Datang lagi ke rumah. Ini nampak anak saya. Saya ngajikan di sini, tolong dibimbing. Kenapa? Suatu saat anak saya itu berapa hari yang lalu duduk, ya Pak ya. Kemudian di depannya itu ada Al-Quran. Kakinya itu diselonjorkan dulu ya Pak. Diselonjorkan gini Pak. Sikilnya diselonjorkan. Apa selonjor itu? Yang selonjorkan, yang lihat diselonjorkan. Ya. Padahal di situ ada Al-Quran. Kata bapaknya enak, jangan begitu ada Al-Quran. Wah, itu cuma kertas Pak. Bu, nggak apa-apa, itu cuma kertas. Coba sampai. Itu cuma kertas, nggak apa-apa meskipun diinjek nggak apa-apa katanya. Astagfirullah. Ini terjadi pada anak-anak kita, terjadi. Akhirnya bapaknya lagi ke rumah, matur gini. Kita setiap hari saya cuci otaknya. Ya, saya cuci otaknya untuk pelajaran-pelajaran tidak penting. Sudah, kamu apa? Tanyakan semuanya hari ini juga. Tanyakan apa yang ada dalam otakmu yang tidak sama dengan pesantren sini. Tanyakan. Saya jawab dalil-dalilnya semuanya. Saya tunjukkan kitabnya di sana. Alhamdulillah terus bisa proses Bu ya. Itu baru 1-2 poin Bu. Jadi penting punya anak juga itu penting Pak. Gitu ya. Anak-anak
jadi NU itu penting. Ayo diikutkan IPNU, IPPNU, gede titik yang mahasiswa ikutkan PNII atau Banser, Ansor, Fatayat, banyak media Pak, banyak media di NU itu semuanya bisa. Ini yang terjadi, mumpung belum terjadi pada anak-anak dan keluarga kita. Ini tentang istighosa Bapak dan Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah Isra Mi'raj, Isra Mi'raj niku jamnya jam 9:30 terus mulai tadi. Mulai ingin ya Pak, 9:30 terus ya. Ya, 9:30. Saya kalau bercatur, kenapa 9:30 ya Pak? Asyik. Oh, jam 10 kurang 7 menit. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj juga begitu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Makanya ayat itu menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan. Nih kalau baca titik nahune ya. Di situ disebutkan asra yasri ya. Sayran ayasiratan ya. Niku artinya melaku waktu bengi gitu. Berjalan di waktu malam, mana lagi? Karena berjalan siang ya berbeda juga Bu, sore juga beda Bu ya. Berjalan di waktu malam, di situ ada lailan. Padahal sudah ada lailan, iya, tapi lailan di situ dorong Pak. Dorong itu menunjukkan kok kenapa kok bukan lailin atau lailun, gitu. Kok lailan? Ini kuantum maksudnya, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya aitakrilul muddah. Sedikitnya masa, sediluk, sebentar, bahwa Isra Mi'raj itu cuma sebentar, tidak butuh waktu lama. Kata ya, ini lagi banyak tafsir ini sampai sini ini untuk tentapus gitu, betul atau pondok pesantren, nggak ada. Jadi ditaklilin mudah sediluk, Isra Mi'raj itu sebentar, tidak butuh waktu sampai berhari-hari sampai atau semalam, nggak sampai. Bahkan sepertiga akhir malam sebelum fajar Rasulullah SAW sudah sampai lagi di rumahnya. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu kalau diambil dari nahunya satu cuma 2 kata Pak Bu ya. Artinya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Isra Mi'raj itu mengharuskan kita ini tidak pakai akal. Sampai kalian keluar dan akal buat nutut, nggak namanya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku jaraknya sangat jauh sekali Pak. Coba sampai lihat di Google Map. Berapa kira-kira jaraknya? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ribuan kilo itu Pak. Google Map kan ketik. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Diketik jarak. Wah, bisa. Ketik lagi dari Masjidil Aqsa ke langit. Tahu nggak Pak? Google kalah ya. Gimana? Google kalah, Google kalah kali Al-Qur'an. Yang langit tidak bisa Google. Nah itu yang disebut kenapa? Karena Isra Mi'raj itu harus menggunakan keimanan. Iman kula Gusti Allah, kula kalian dengan iman kepada Allah, iman Kanjeng Nabi, itu yang menyebabkan kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Isra Mi'raj itu benar adanya. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq. Jangankan itu kata Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ bi'abdihi kelawan hambani terus Allah itu sinten itu Kanjeng Nabi aidir ruhi wal jasad. Ini tafsir Pak, tafsir sing mutabar yang digunakan oleh ulama-ulama NU dan pesantren-pesantren. Misalnya jangan pakai tafsir orang Wahabi ya. Jadi Isra Mi'raj itu cuma ruhnya saja katanya. Loh itu aja Pak. Padahal kata-katanya dalam Al-Quran itu bi'abdihi abdun. Abdun itu apa Pak? Kau lohan hamba. Maksud hamba cuma ruhnya saja. Bahkan yang lebih ekstrim Pak.
Orang-orang di luar NU mengatakan, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu cuma mimpi belaka. Coba. Alhamdulillah jadi orang NU. Ibu ono rujukan tafsir sing mutabar. Mutabar itu maksudnya apa, Bu? Mutabar itu tafsir yang diakui sanadnya oleh para ulama. Kan Bu? Sanadnya ini jelas sama dengan Toreko. Toreko itu mutabar, artinya sanadnya itu sambung terus sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men kalau Toreko boten terapet mutabar minum sewu, boten usah melok nggih. Ndak usah ikut nggih. Nun sewu nggih. Kalau ada torekot, perkumpulan, torekot ini mutabar apa enggak? Takut sih, oh mutabar. Ya pokoknya melu yang NU yang Habib Lutfi ono, masalahnya ada dulu. Nggak ono, nggak ada. Udah nggak usah itu. Karena yang bergabung di NU, semua torekot yang bergabung di NU itu semuanya sanadnya jelas. Nek boten-boten sanad nanti sanad itu mbak Google sama Jawa. Ayo. Kemana sanadnya itu Mbak Google? Itu generasi sekarang begitu Pak, belajar langsung ke Google. Jadi ilmunya itu dia dari Mbak Google langsung ke tower. Gimana? Langsung ke towernya satelit. Gurunya langsung satelit Pak. Jadi dari HP-nya dia langsung ke Mbak Google. Mbak Google-nya di mana? Di satelit sana. Gurunya tidak jelas. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, termasuk Isra dan Mi'raj, kalau dalam tafsir yang mutabar bi'abdihi ain birruhi wal jasad, maksudnya Isra Mi'raj itu nggih jasadnya Kanjeng Nabi, nggih ruhi Kanjeng Nabi, semuanya Isra dan Mi'raj, bukan cuma mimpi ataupun cuma ruhnya saja, mboten Pak. Kalau ada pendapat-pendapat yang seperti itu di luar NU, tidak usah percaya sampai hoak. Ini apa? Itu cuma mau menghapus apa Pak ya? Mengentengkan oleh-oleh Isra Mi'raj apa? Sholat. Gini apa? Berapa waktu? 50. Gini apa? Asalnya 50 waktu, jadi 5 waktu. Itu mau dianu Pak. Jadi yang dimaksud kenapa mereka mengatakan Isra Mi'raj itu cuma mimpi atau mengatakan Isra Mi'raj itu cuma ruh saja, karena mereka mau menyepelekan hasil dari Isra Mi'raj, yaitu oleh sholat 5 waktu. Kalau itu menjaga jelas di abdi ini kok abdun. Sampai delok di tafsir ya apa di kamus ini abdun itu kaulo itu di awak di sak kulit lisan, sak jasi lisan, sak serbanya lisan. Itu namanya hamba. Bukan cuma mimpi atau tidak, bukan begitu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, tidak salah. Kula kalian panjenengan, kita semuanya ikut Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini adalah pilihan yang pas dan tepat khususnya untuk Islam yang ada di Indonesia. Lihat Bu, yakin Bu? Melok NU salawase. Mugi-mugi saged rawuh teng Sidoarjo. Oke Bu, wis. Tapi tetap sing paling top itu balik apa Bu? Balik apa di tempat pengukuhan Bu? Cuman sayangnya pas pandemi, pengukuhan pengurus PBNU, itu kiai-kiai sak, wis masya Allah, sak Indonesia lah budi-budi datang ke Balikpapan semuanya sampai hotel-hotel penuh, mobil-mobil semuanya penuh. Ulama atas mobil saya kan jadi panitia lokal waktu itu. Panitia lokal bagian penjemputan kiai ke bandara, dari bandara jemput ke hotel. Hotelnya 2, kalau Muski Platinum, ada yang Platinum datang, ada yang Muski datang. Atas mobil sing benar nganggo kiai nggih. Sing apik, matos Alphard 500 boten wonten. Nek tendelok sing
Dan betul-betul tak ada. Baik mobil-mobil mewah itu semuanya terbooking, semuanya tidak ada. Ya. Untuk yang rental akhirnya pinjam ada, ya. Pinjam alhamdulillah ada. Itu pun milik simpatisan TNI. Oke, simpatisan saja, bukan anggota seperti kita, bukan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, beruntung kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi santrinya para ulama Nahdlatul Ulama. Maka nanti di akhirat Bu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Siapa ini anggota, ini pengurus NU, jadi satu sih. Kenapa? Karena ini adalah jamiah Nahdlatul Ulama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring kata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bertakwa itu ke surganya Allah. Mereka berkelompok-kelompok. Ayo. Seneng kelompok apa badan? Kumpul-kumpul napa? Ayo. Selawatan, kumpul-kumpul kali ibu-ibu muslimatan, gimana? Ini nanti jadi satu, Pak. Wasiqal ladzina taqaw, akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga berkelompok-kelompok. Sing kelompok seneng mengidolakan artis, nggih kumpul kali artis. Gimana? Pokoknya artis itu idolan wis apa klambine ditiru. Idepe ditiru, alise ditiru, pokoknya macam-macam ditiru. Ya segala artis ini, jangan kira. Dia betul super datang pun diarahin ke artis. Arahnya kira-kira kemana? Kula kalau panjenengan di NU jelas para waliullah, para auliaillah. Guru kula. Nanti jauh ngeten Pak. Kula niku saya dulu memang tidak aktif di NU Pak. Sekitar sebelum tahun 2000 itu saya tidak aktif. Lebih aktif sama beliau ini ngurus yang anak ngaji. Oke. Dan sampai sekarang. Sampai satu saat saya itu soal guru saya. Guru saya itu namanya Kiai Idris bin Abdul Hamid. Sebenarnya kalau orang Jawa Timur pasti pernah mendengar namanya Mbak Hamid, Kiai Hamid Pasuruan, waliullah terkenal waliullah Pasuruan. Guru saya itu pernah bilang begini, awakmu Jawa Pak ya, awakmu dadi apa deh? Awakmu dadi apa deh? Bingung saya, betul-betul saya bingung. Anu Kiai, dereng. Loh, kok durung? Ayo aktif deh aku. Dadi apa ya kok? Mbah tukang sapu dah kok. Sampeyan saya mbah tukang sapu dah kok. Aku lo aktif di kota. Waktu itu Pak, pengurus kota Madya, kota Kagalapan. Aku lo aktif, Roy Surya. Kabeh santri-santri juga aktif deh. Oke, ingat, awakmu, kamu kalau bahasa Indonesia aja Pak ya, kamu kalau di NU jangan mengharap apa-apa, jangan memanfaatkan NU, kalah kamu. Kamu akan kalah kalau kamu memanfaatkan NU, walah. Walah itu maksudnya kalah, pasti kalah, terpental. Gitu. Yang kedua, NU tidak akan pernah kalah dan NU tidak akan pernah binasa. Karena NU yang mendirikan adalah para walinya Allah. Gemeter mulai kau tenang. Akhirnya kalau langsung kembali rapat, terus boleh-boleh jadi NU. Lebih sebelum tahun 2000, waktu itu setelah reformasi, setelah reformasi kebetulan NU itu masih gandeng dengan partai politik PKB. Ingat Pak ya? Ingat ya, NU bikin partai namanya PKB. Jadi pengurus NU juga merangkap PKB. Ya, waktu reformasi kan begitu Pak. Karena masih terdesak oleh keadaan. Ini harus segera pemilu. NU ini harus punya partai kan itu ya. Akhirnya gandeng. Bingung loh. Ini jadi pengurus NU juga dari pengurus ke partai. Ya. Jadi setelah itu, setelah selesai pemilu,
Kita harus memilih tegas. Mau di partai apa mau di NU? Setelah pemilu ya Pak. Kalau mau di partai silakan terus di partai, kalau mau di NU terus di NU. Ini pasti yang sering kita dengarkan ceramahnya Kiai Hasyim Muzadi yang waktu itu kata sama Gus Dur janjian, ayo Gus sama ngurus partai, saya ngurus NU gitu loh ya. Zaman itu Pak, saya langsung aktif di NU pelan-pelan gitu. Aktif di NU, alhamdulillah sampai sekarang saya aktif di NU dan tidak pernah kelaparan. Sampai jangan pernah berpikir oh saya aktif di NU nanti apa untuk anak cucu saya, apa nanti yang bisa saya dapatkan tidak bisa. Kalau aktif di NU Allah, saya yakin teman-teman di Balikpapan Timur ini luar biasa. Terbukti apa? Dengan banyaknya wakaf tanah itu ada di MWD Balikpapan Timur. Enggak banyak wakafan untuk ini bukan cuma PR-nya untuk MWD Timur Pak. Ini seluruh Balikpapan hendaknya fokus untuk mengembangkan dan membangun wakaf yang ada di Balikpapan Timur ini. Jangan sampai wakafnya orang kita diamkan. Ganjaran enggak, namun betul-betul Pak. Nah ngalir, enggak lah, sampai wakaf dan digaya-gaya, dan dimanfaatkan. Turun ngalir ganjaran ini. Sami kalian kan sodako yang masjid. Sodako yang masjid ini harus 10.000, 1.000 tiap Jumat. Yang pengurus masjidnya gue disimpan terus dipakai. Dari mulai akek kasih itu gagal. Dari menurutku lebih boten. Justru uang bekas dari jamaah itu harus dimanfaatkan, harus digunakan supaya pahalanya cepat sampai. Gimana tuh? Ya Pak ya? Maka pahala terbesar nih Pak, sodako itu sodako makanan dan minuman. Kenapa? Karena langsung dieksekusi. Gimana? Sampai di sodako makanan, terus dimakan teh orang gitu. Oke, sudah dimakan, langsung dapat pahalanya langsung. Sodakoh paling depan dan besar pahalanya, sodakoh makanan dan minuman. Jadi kita peringatan juga pada posoan, kalau ini kok posoan berbuat, pada bulan suci Ramadan, monggo sing anu sodakohnya masjid, makanan, betul. Sing duwe utang poso tadi wis rejek. Ayo, ibu-ibu muda percaya. Mesin muslimat terus udah diutang ya. Oh masih ya. Yang fatayat yang punya hutang puasa jangan sampai datang puasa lagi hutang puasanya belum terbayar. Gitu. Ibu ya, segera dibayar baru bisa itu ulang Rejab oleh ganjarannya puasa Rejab, ganjarannya poso Senin Kemis di paso Senin Kemis, ganjarannya nama balik, ganjarannya nyaur poso. Oke, mumpung saya ngisi bulan Rejab, jangan sampai puasanya belum terbayar, masuk lagi bulan Ramadan nanti bisa double. Bahkan tidak hanya itu, double bayar Ramadannya, puasanya juga kena fidyah. Oke, maka pada ibu yang saya hormati ini, sedikit tentang Isra dan keutamaan kita bukan ber-NU. Mudah-mudahan semakin yakin, semakin mantap kita ber-NU. Amin ya rabbal alamin. Wonten napa-napa terkait dengan hal masalah keagamaan di masyarakat, monggo dimusyawarahkan dimusyawarahkan yang bagus supaya tetap terjalin kerukunan di antara umat Islam. Jangan sampai wong NU ngilok-ngilokno, nggak usah ngilok-ngilokno wong. Jadi kira-kira di dosen kumpul ono kiai ngilokno presiden, nggak usah. Wong NU nggak usah ngilok-ngilok. Mengilokkan orang lain itu Pak, mengilokkan. Mengolok-olok orang lain itu Pak, yang melarang bukan saya, tetapi Al-Quran yang melarang Pak. Oleh ceramah ini rasanya ngomongnya nggak usah maju ceramah sih. Di ceramah itu ada merasani orang, nggak usah. Terus mulia sangat, nggak oleh ganjaran, malah oleh dosa. Gimana? Dia mau bermanfaat. Al-Fatihah.
Ar-Rahman Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita yang hadir semua bisa mengambil hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Haji Samsul, Bapak Leo, dipersilakan.